Horas Anunan, selamat hari Minggu. Kita mulai ibadah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu ke-14 setelah Trinitatis. Dialah yang menjadikan kita, yang menyelamatkan kita, dan yang memelihara kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Topik minggu kita hari ini adalah kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Karena itu marilah kita bersama-sama meninggalkan kenikmatan dunia ini supaya hidup kita hanya menjadi kemuliaan dan puji-pujian kepada Allah Tuhan. Sebab Dialah yang telah menjadikan, menyelamatkan dan memelihara hidup kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini bersama dengan Allah di dalam Tuhan jemaatnya. Kita tentukan hati dan pikiran kita memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur dalamnya, keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Haleluya. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami memohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi dari KHKBP nomor 557 ayat 1 dan ayat 2. Terpujilah
Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-14 Trinitatis ini, yaitu kita 1 dan sampai kita yang ke-10. Demikian. Kita pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Kita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Kita keempat, ingat dan teruskanlah hari Sabat. Nama-namanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada nama-namanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kita kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya langit gunung di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita keenam, jangan membunuh. Kita ketujuh, jangan berzina. Kita kedelapan, jangan mencuri. Kita kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Kita ke-10, jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang keturuh, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari gereja Filipi nomor 180 ayat 1 dan ayat 3. Coba diundang untuk bangkit berdiri, kita berdoa untuk permohonan dosa dan janji Allah. Hadirin di bawah kami, di bawah nama anak berkombi kalian, yang badia Tuhan jauh mamoleomu, lihat portfolio, dinuji dalam binasa mahal, roh bisa dilindungi. Allah asih roham nama sangat muhami doa kusudi yang nama asih roham muhami main Allah nabi kata jalan kata dakon muhami hadirin kolong roham asih roham lambas roham kasih sani dosa hamulun surut atas menolong surut roh diurut sidabon surut. Ya Allah, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Hadirin di bawah kami,
di bata amanah maupun di babaria marpamuati maroham di dalam jurma pakusawan ajur do kulan hagiot ipotiyon do nama bumi rohanan jur do kami kulan pakosong hagiot idadus sobiot kami marpadia bidinami hake si suara do sabut naik ale Tuhan asih maroham minami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, aku berdasarkan. Ale di bata nami, di bata ama rotomi pagalian, dibikin apa tujuan, tumlang beratung panggilan, dan waktu kami alami pandemi COVID-19. Alani domancai komos paniokan kami, asal kumila maksal panggilan siapa ngatonganali. Lewat kisukun hapistaran warga para medis ahli di Indonesia asabui dapat nasida vaksin lalu mengobati akan datang infeksi virus corona asli rohani ma mengparasawan kami lalu manaku undur menghamurak kompromilan kami mulai mengambat dalam kami disadar permuluan nabi kuari normal lain Mardani lawan COVID-19 alai kacai lomos doang bahari lam tambah bilangani akan atau infeksi COVID-19 alai macai lomos do upasan hari guru nabi kuarokan asal tokong jangan jalan mana lahun mengakar rahon makanani pos do rohanani kalau saya tokong di bagasan tanian manjanopon aturan nafut barkusi saya nama lasgi rohani kami lawan mandalat kami juluani malakanami Tuhan asal ko untuk kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, bersama-sama. Baga-baga ini debatan semenang doa dari Jawa una komagia ayamu cinduno dunga pulang jogo aku nama asama pun mari debatan dari bicara silakan dulu kita kembali dari KMKB nomor 275 ayat 1 dan ayat 2.
Firman Tuhan yang dituturkan untuk kita pada minggu ke-14 setelah Trinitatis hari ini tertulis di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sanksi, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kebencian diri sendiri, kecelakaan, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari bait HKBP nomor 482 ayat 1 dan ayat 2. Jumat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari buku Injil nomor 258 ayat 1 dan ayat 2.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Pengkhotbah pasal 2 mulai dari ayat 4 hingga ayat 11. Demikian bunyinya. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menamainya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak budi. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keberuntungan di bawah matahari. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sejak penciptaan, sejak awal Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Jelas Tuhan berfirman di dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan seorang yang sepadan dengan dia. Artinya di situ Bapak Ibu Saudara, tidak baik manusia itu seorang diri. Tidak baik manusia itu egois atau individualis. Tetapi manusia itu perlu ada relasi, ada hubungan interaksi sosial, karena dalam hubungan interaksi sosial itu terdapat kekuatan manusia itu dalam menjalani kehidupannya. Dan di dalam adanya pendamping manusia itu, maka manusia itu bisa saling berbagi, saling mengasihi, dan saling melengkapi. Bapak Ibu Saudara, dan itu juga terlihat dalam falsafah hidup orang Batak. Orang Batak juga tidak pernah ada yang mau menyendiri saja. Seperti yang dikatakan orang Batak, seperti tadi yang habuan itu menggambarkan orang yang terkucil sendiri, adalah tidak merupakan sifat orang Batak untuk menyendiri atau terkucil sendiri. Bahkan sangat kuat dalam falsafah orang Batak untuk mengatakan keberuntungan atau kekuatan apabila ada hubungan interaksi
satu dengan yang lain. Apabila ada relasi hubungan sosial, katakan dalam falsafah Batak itu tapak nado tajona rim hidup hubungan. Tapak mai itu menunjukkan ada hubungan relasi yang horizontal, hubungan manusia dengan manusia sesama. Karena itu dimanapun orang Batak berada, dia akan mencari ada kumpulan yang akan di situ dia menempatkan diri juga. Maka langsung ada arisan, dan arisan ini juga ada arisan pasal tahun, ada arisan mangga, ada arisan ini banyak. Di situ menunjukkan bahwa kita ini bukanlah manusia yang individualis, tetapi kita adalah manusia yang harus bersosial. Dan di falsafah itu juga didukung dengan falsafah lain lagi dari orang Batak yang mengatakan masih minaminan sama lapak gaul, masih pukul-pukulan sama suha Indonesia. Ada persekutuan yang saling menguatkan, ada persekutuan yang saling menolong, ada persekutuan yang saling menopang, dan disitulah kekuatan hidup manusia. Bahasa Indonesia mengatakan bersatu kita teduh, bercerai kita runtuh. Bapak Ibu Saudara, dalam falsafah tadi dan dalam firman Tuhan tadi mengajak kita dan memberitahukan kepada kita nilai kebersamaan itu adalah sangat berharga. Nilai kebersamaan itu sangat berharga, dan terlebih firman Tuhan ini menjawab pada zaman kita sekarang ini, manusia dengan budaya dan zamannya sudah tergerus menjadi manusia-manusia yang individualis, yang egois, yang menutup diri kepada sesama, dan bahkan paling lucu, dia menutup diri kepada manusia yang realita bersama-sama dengan dia, tetapi membuka diri kepada teman-teman atau dunia maya. Itu yang terjadi pada masa sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Karena itu nanti firman Tuhan kita pada saat ini mengajak kita bagaimana kita akan memaknai hidup ini, hidup yang di dalam kebersamaan, dan itulah hidup yang bermakna dan berharga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pesan dari firman Tuhan bagi kita saat ini yang pertama dikatakan kesendirian itu adalah kesia-siaan. Kesendirian itu adalah kesia-siaan. Dalam pengamatan pengkhotbah, dia mengatakan kesendirian itu adalah kesia-siaan. Pengkhotbah di sini mengamati seorang yang sedang menyendiri, seorang yang sendirian, orang yang tidak memiliki siapa-siapa. Namun dalam nats ini pengkhotbah hanya menyebut orang yang tidak memiliki saudara laki-laki dan anak laki-laki. Tapi sesungguhnya ini menggambarkan seseorang yang sendirian, yang tidak memiliki siapa-siapa. Tapi kenapa lebih rinci dikatakan pengkhotbah di sini yang tidak memiliki saudara laki-laki dan tidak memiliki anak laki-laki? Karena budaya penulis pengkhotbah ini hampir sama dengan budaya orang Batak, yang budaya patriarkal. Ini berkaitan dengan harta warisan. Jadi orang di sini yang dikatakan pengkhotbah itu seorang laki-laki yang kaya raya, dan bahkan kekayaannya itu dia dapatkan karena pekerjaan besarnya. Dia ada memiliki rumah-rumah, memiliki kebun-kebun anggur, dan kebun-kebun anggurnya banyak tanaman-tanaman dan pohon-pohon yang berbuah, ada kolam-kolamnya, dan juga banyak gundiknya, banyak juga budaknya laki-laki dan perempuan, sapi, kambing, domba, banyak kekayaannya. Tetapi dia adalah orang yang hidup sendirian, yang tidak memiliki
saudara laki-laki dan tidak memiliki anak laki-laki. Dan ketika dia memikirkan saatnya ia akan mati, maka ia menjadi khawatir. Kekhawatirannya, siapakah yang menjadi ahli waris dari hartanya tersebut? Siapakah yang menjadi ahli waris dari segala kekayaannya yang dia kumpulkan oleh karena hasil jerih payahnya sendiri? Bahkan dia menguntungkan selama ini dengan tidak adanya keluarganya, tidak ada hubungan interaksi dengan orang lain. Dia memiliki kekuatan dan juga waktu yang full untuk mencari dan bekerja mengumpulkan kekayaan. Ya bisa saja ya Bapak Ibu Saudara, karena hanya memikirkan dirinya sendiri, dia bisa memakai waktu dengan full hanya bekerja untuk mengumpulkan kekayaan. Dan juga apabila dia mendapatkan kekayaan itu hanya untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, yang pasti akan banyak yang bisa dia kumpulkan. Tetapi apa yang terjadi? Kata pengkhotbah di sini, ketika dia memikirkan kematiannya, dia menjadi khawatir. Siapakah yang menjadi ahli waris dari kekayaannya? Sama dengan orang Batak yang biasanya orang Batak ahli waris dari kekayaannya anak laki-laki. Kalau tidak memiliki anak laki-laki, saudara laki-laki. Di sini dikatakan pengkhotbah dia mengamati seseorang ini yang tidak memiliki anak laki-laki dan juga tidak memiliki saudara laki-laki, atau lebih jelas lagi tidak memiliki siapa-siapa. Betapa sia-sianya semua hartanya itu ketika dia mati. Dia tidak ada memiliki pewaris dari hartanya, maka hartanya akan sia-sia belaka saja. Kesendiriannya membuat tidak ada ahli warisnya. Dan harta yang banyak itu tidak bisa mengatasi kesepiannya dalam kesendirian itu yang dilihat oleh pengkhotbah di sini. Walaupun banyak hartanya, walaupun banyak rumahnya, walaupun banyak budak-budaknya, baik budak laki-laki atau budak perempuan, walaupun ada gunditnya, tetapi semuanya itu tidak bisa mengatasi kesepiannya dalam kesendirian. Tidak ada yang bisa menjadi tempat dia untuk berbagi perasa, berbagi apa yang dia pikirkan, apa yang dia pergumulkan. Bahkan hartanya itu tadi, harta yang banyak itu menambah kepedihan hatinya apabila dia mengingat jika dia mati, maka semua hartanya itu akan menjadi sia-sia karena tidak ada ahli warisnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kelimpahan materi bukan hanya tidak bisa menggantikan kesedihan kita dalam kesendirian itu. Ternyata kelimpahan materi itu juga bisa menjadi suatu kepedihan di dalam hati apabila tidak ada yang menjadi ahli waris. Itu yang menjadi pesan dari pengkhotbah yang pertama dalam nats ini. Karena itu bersyukurlah amat minang saudara-saudari jika kita memiliki keluarga. Bersyukurlah amat minang saudara-saudari jika kita memiliki suami atau istri atau anak-anak ataupun saudara laki-laki, saudara perempuan atau keluarga yang dekat dengan kita, yang walaupun terkadang kita lihat caur malu, yang walaupun kita lihat banyak pergumulan di dalamnya, tetapi semuanya itu sesungguhnya merupakan suatu kekuatan dalam perjalanan hidup kita. Karena menurut pengkhotbah di sini jauh lebih sedih orang yang memiliki banyak harta tetapi di dalam kesendirian, karena kesendirian itu adalah kesia-siaan.
Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara jika kita memiliki keluarga, karena keluarga kita itulah tempat kita untuk berbagi rasa. Keluarga kita itulah tempat kita untuk berbagi kasih, berbagi segala sesuatu yang bisa kita alami di dalam perjalanan hidup ini. Dan dengan demikian maka kita akan semakin kuat dalam perjalanan hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua di sini pesan dari pengkhotbah. Dia mengatakan berdua lebih baik daripada sendirian. Berdua lebih baik daripada sendirian. Dalam nats ini pengkhotbah menjelaskan alasan mengatakan berdua lebih baik dari sendirian, karena akan menerima upah yang lebih baik. Bukan menerima upah yang banyak dikatakan, tapi menerima upah yang baik. Menarik Bapak Ibu Saudara jika dikatakan di sini menerima upah yang baik. Apa bedanya upah yang baik dengan upah yang banyak? Upah yang baik ini berhubungan dengan kualitas. Upah yang banyak itu kuantitas. Artinya di situ bukan masalah banyaknya harta yang bisa membuat kita menikmati kehidupan ini, tetapi masalah nilai kebersamaan itu. Itulah upah yang baik, dan nilai kebersamaan itulah yang paling berharga. Disitulah kualitas kehidupan itu. Bukan masalah banyak hasil yang banyak. Bisa banyak harta kita tetapi tidak ada kualitas hidup kita. Karena di sini jelas bukan masalah banyaknya harta tadi, tetapi bagaimana masalah kontribusi kita kepada orang lain. Bagaimana masalah kontribusi kita, apakah kita mau berbagi dengan orang lain. Dan terlebih tadi diawali dari keluarga. Ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada saudara laki-laki, saudara perempuan, dan keluarga yang dekat. Kemudian lebih lebar lagi, lebih luas lagi, dan lebih luas lagi. Itulah nilai kehidupan ketika kita menghargai kebersamaan itu, maka dikatakan berdua lebih baik daripada satu. Itulah nilai kehidupan ketika kita bisa memaknai kebersamaan kita dengan orang-orang yang di sekitar kita. Ketika kita bisa memaknai hidup ini dengan kerelaan kita untuk mau berbagi, kesediaan kita untuk saling menopang, kesediaan kita untuk saling menguatkan. Disitulah makna hidup, dan itulah upah yang baik menurut pengkhotbah. Hidup yang berarti terhadap orang lain. Hidup yang berarti terhadap orang lain tidak hanya diukur dengan harta, tetapi hidup yang penuh dengan kedamaian, saling berbagi kasih, saling menerima satu dengan yang lain. Dan dengan demikian terlihat tidak seperti kehidupan orang kaya tadi. Seorang kaya yang kesepian, yang memiliki banyak rumah, banyak harta, banyak kambing domba, banyak budak-budaknya, laki-laki atau perempuan, banyak kolam-kolamnya dan segala macam. Dia memiliki itu dan lebih dari orang-orang sebelumnya katanya yang ada di Yerusalem. Tapi semuanya itu bukanlah memaknai hidupnya, dan semuanya itu bukanlah membuat hidupnya lebih berkualitas, karena semua itu kata pengkhotbah tadi adalah kesia-siaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan di sini pengkhotbah juga mengajak kita untuk lebih memahami apa artinya hidup yang bersama-sama dengan orang lain.
Karena pengkhotbah membuat satu contoh ilustrasi konkret tentang upaya yang baik itu dengan sebuah ilustrasi tentang orang yang sedang dalam perjalanan dalam perdagangan. Di dalam hidup yang baik itu ada yang mau saling memberi pertolongan satu dengan yang lain. Dalam kehidupan orang Yahudi ketika itu biasa mereka melakukan perjalanan bisnis dan seringkali memakan waktu yang sangat lama dan sangat panjang perjalanannya, dan perjalanan mereka melewati perjalanan yang tidak nyaman. Daerah pegunungan itu yang menjadi rute perjalanan mereka dan gurun pasir yang sangat panjang, dan dengan demikian sangat sering mereka menghadapi banyak bahaya. Salah satunya bahaya itu adalah jurang atau lubang yang sangat dalam. Apabila satu orang berjalan dengan mendaki gunung yang mungkin di sisi kanan dan sisi kirinya ada jurang, kemudian yang seorang itu akan jatuh ke dalam jurang. Karena memang dalam perjalanan ini kita tidak selalu jalan baik saja, tapi bisa aja ada bahaya. Ketika seorang berjalan hanya dia sendiri berjalan, dia jatuh di dalam lubang, mungkin karena tidak ada pertolongan yang cepat di sana, dia akan mati di sana. Tapi kalau ada yang melihat dia temannya berjalan tadi, karena itu tidak baik seorang berjalan, lebih baik berdua daripada seorang, katanya tadi. Apabila ada temannya akan melihat itu dan segera menolong. Kalau dia pun tidak bisa menolong, dia akan bisa mencari pertolongan sehingga temannya itu akan gampang tertolong dan mungkin akan selamat. Itu tadi perbedaan yang pertama. Di situ ditunjukkan perlunya ada teman, ada relasi sosial. Dan di situ kita menunjukkan ada yang mau saling menolong, saling berbagi, saling menolong, menopang dalam perjalanan. Dan yang kedua, itu juga dalam ilustrasi dalam perjalanan bisnis tadi, karena perjalanan mereka bukan seperti yang kita bayangkan pada saat sekarang ini. Kalau zaman kita ini gak ada mobil make up dan jalan-jalan tol yang hebat, tapi mereka berjalan lagi di jalan yang sangat-sangat sulit, dan bahkan mereka bisa melewati gurun pasir yang panjang. Di sana bisa aja ada yang akan merampok mereka. Apabila satu orang berjalan dengan membawa bisnisnya, itu merupakan mangsa yang gampang bagi perampok. Tetapi apabila ada dua orang atau lebih, itu akan menjadi satu pertimbangan yang sangat-sangat keras bagi perampok, dan mereka akan berusaha. Kalaupun ada perampok, sudah ada kekuatan yang bisa melawan perampok tersebut. Dan yang ketiga di sini dikatakan ada gambaran bahwasanya ketika mereka berjalan melewati gunung pasir itu dan melewati hutan, mereka bisa akan beristirahat dan cuaca yang sangat-sangat dingin. Dengan demikian mereka harus saling menghangatkan satu dengan yang lain. Artinya ketika mereka bersama-sama hidup, itu pasti berbagi kehangatan dan akan menguatkan satu dengan yang lain. Itulah upaya yang baik tadi, memberi kehangatan bagi orang lain, memberi pertolongan, memberi saling berbagi kepada orang lain. Itulah upah yang baik, bukan dikatakan upah yang banyak, tetapi yang mau dikatakan di sini bagaimana sesungguhnya kualitas hidup kita itu dalam perjalanan hidup ini. Kualitas hidup kita itu bukan diukur dengan harta kekayaan yang banyak, tetapi kualitas hidup kita itu diukur dengan
berelasi kepada orang-orang yang di sekitar kita, berelasi dengan keluarga kita, berelasi dengan suami, berelasi dengan istri, berelasi dengan anak-anak kita, berelasi dengan keluarga dekat kita, dan berelasi dengan sesama kita. Karena ingat Bapak Ibu Saudara, kita diciptakan adalah manusia sosial atau makhluk sosial, bukan yang egois atau individualis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu firman Tuhan mengajak kita manusia untuk marilah saling mengasihi, saling menolong, dan saling menjaga. Dan kebersamaan yang seperti itulah yang akan menguatkan perjalanan hidup kita di dunia ini, terlebih kita sesama orang Kristen. Marilah kita menjalin relasi yang baik, yang diikat oleh darah Kristus yang tercurah di Golgota untuk menebus kita. Ketika kita mengingat darah Kristus yang telah tercurah untuk menebus manusia, maka apabila di dalam relasi ini, di dalam interaksi sosial kita satu dengan yang lain, ada gesekan, ada ketersinggungan, ada salah paham, itu pasti ada sepanjang kita dalam perjalanan hidup ini. Tapi dengan mengingat darah Kristus yang telah tercurah demi kita, umatnya yang hina ini, maka dengan demikian kita akan mau saling mengampuni, saling memaafkan, dan senantiasa menjaga kesatuan, kerukunan, kekokohan persekutuan kita ini. Persekutuan di dalam keluarga, persekutuan di dalam gereja, persekutuan yang diikat oleh kasih Kristus. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau meninggalkan keegoisan kita dan mau hidup bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus? Apakah kita mau meninggalkan yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi mau memaknai hidup ini dengan berbagi kepada sesama kita? Maukah kita membuang sifat-sifat individualisme itu dan belajar untuk hidup bersama, hidup berbagi, hidup saling tolong-menolong, dan hidup berjalan bersama Kristus? Kiranya Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk mematikan sifat egoisme kita, sifat individualisme kita, dan keacuhan kita, dan menggantikannya dengan rasa kebersamaan, kepedulian, saling berbagi, saling menolong di dalam kasih Kristus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Baik, Allah yang kami kenal dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kasih karunia Tuhan yang senantiasa kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan karena kami merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari, sehingga kami bisa dalam keadaan sehat hingga saat ini. Walaupun kami masih bergumul Tuhan, kami masih dalam rasa yang mencekam karena pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin merajalela. Bapa yang baik, terima kasih dengan kasih-Mu yang boleh memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kami boleh melakukan ibadah pada saat ini, yang walaupun melalui YouTube dan juga kami masih bisa bersekutu di gereja, yang walaupun dengan segala keterbatasan dan tetap harus menjaga protokol kesehatan di era new normal ini.
Bapa yang baik, terima kasih dengan kerelaan dan kemauan seluruh jemaat-Mu HKBP Sukabumi dan juga jemaat-Mu seluruh HKBP yang tetap mau mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan dengan kesediaan kami disiplin mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah kami, maka kami menjadi alat Tuhan untuk memutus pandemi COVID-19 dari dunia ini dan juga secara khusus dari Indonesia. Terima kasih Tuhan karena Engkau juga memberkati seluruh jemaat-Mu di dalam setiap pekerjaan mereka. Tuhan masih memberikan kesempatan di dalam melakukan setiap pekerjaannya yang walaupun mungkin banyak pergumulan yang mereka hadapi, tapi terima kasih Bapak karena mereka tetap semangat dan tetap menjadi sukacita yang daripada Tuhan. Apa yang baik kami berdoa untuk Gereja HKBP Sukabumi dan seluruh jemaat yang ada di HKBP Resort Paulus Depok, karena Kau Bapa yang telah menyertai mereka dalam setiap perjalanan hidupnya, memberkati setiap pekerjaan mereka yang seturut dengan kehendak Tuhan, memberkati anak-anak kami, memberkati pekerjaan kami, dan memberkati setiap keluarga kami, dan ingatkan kami Tuhan seperti apa yang difirmankan oleh firman-Mu saat ini kepada kami, supaya kami tetap menjalin relasi yang baik, baik antara suami dan istri, baik juga kepada anak-anak kami dan seluruh keluarga kami, dan juga menjaga relasi yang baik di tengah-tengah gereja HKBP Sukabumi, Resort Paulus Depok, dan di seluruh dunia ini secara khusus orang yang telah tahu tebus, sehingga kami saling menguatkan, saling menopang, saling berbagi. Dengan demikian kami akan bersukacita dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Bapa. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari penyanyian HKBP nomor 476 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan
persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.